hostnya. Ya, sekarang sudah tidak. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita sebelum memulai Dhamma Talk atau Dhamma Desana malam hari ini, kita bersama-sama bersikap Panjali mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, kepada atas silani yang saya hormati, kepada para romo, ramani yang juga saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dari berbagai daerah. Saya melihat tadi tidak hanya dari Balikpapan, ada yang dari Samarinda, dari Medan juga, ada juga yang dari Bali. Ya, mudah-mudahan malam hari ini setelah tadi bersama-sama membacakan parita dan juga mendengarkan lagu dari saudari kita Felicia yang sangat indah luar biasa, mudah-mudahan batin kita menjadi tenang, berbahagia, dan siap untuk bersama-sama merenungkan dan membahas Dhamma sesuai dengan judul yang tadi telah disampaikan, yaitu berkaitan dengan kebencian dan tips mengatasi kebencian. Tentunya tips yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam mengatasi kebencian. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebencian merupakan salah satu akar dari segala bentuk kejahatan. Salah satu akar dari segala bentuk hal yang tidak bermanfaat, hal yang merugikan, segala bentuk yang menyebabkan konflik dan juga pertengkaran. Nah, sebagai akar kejahatan, akar dari segala bentuk yang tidak bermanfaat, atau dengan kata lain sebagai induk dari segala bentuk hal yang tidak bermanfaat, maka kebencian juga memiliki anak cucunya. Nah, kalau kebencian itu akarnya, induknya, anak cucunya seperti misalnya iri hati, cemburu, dendam, dengki, kemarahan, ketidaksukaan, itu adalah anak cucu yang semua muncul dari kebencian, dari dosa. Dan kita melihat bahwa kebencian ini merupakan akar dari segala bentuk permasalahan yang ada. Merupakan akar dari segala bentuk konflik pertengkaran yang ada. Baik konflik yang sifatnya sederhana, konflik yang kecil, sampai konflik yang bersifat masif, itu muncul dari kebencian. Konflik yang sifatnya sederhana, misalnya konflik antar individu, konflik di dalam keluarga, itu muncul dari kebencian. Atau konflik yang sifatnya masif, seperti misalnya peperangan, konflik antar negara, itu juga muncul karena kebencian. Nah, karena segala bentuk konflik, pertengkaran, penderitaan, segala bentuk hal yang tidak bermanfaat, termasuk kita sebagai makhluk, sebagai manusia, terlahir mengembara di alam tumimba lahir
juga disebabkan oleh kebencian, oleh dosa. Itulah kenapa dalam Buddhis, dalam Dhamma, kita diajarkan, dianjurkan untuk bagaimana kita melenyapkan kebencian dalam batin kita. Tentu untuk melenyapkan kebencian kita harus tahu apa itu kebencian. Kita harus tahu sebabnya kebencian. Kita harus tahu, bisa juga misalnya bobotnya, intensitas dari kebencian, sebelum kita memahami bagaimana kita melenyapkan kebencian. Kalau kita perhatikan, kebencian yang muncul dalam batin kita, termasuk kebencian yang muncul dalam setiap ucapan dan perbuatan jasmani kita, itu disebabkan karena seseorang tidak memiliki perhatian terhadap terutama perasaan yang muncul. Karena kebencian ini diawali dari perasaan. Sedangkan perasaan diawali dari ketika indera-indera kita itu kontak dengan objeknya. Sebagai contoh adalah pada saat kita melihat objek, khususnya yang tidak menyenangkan. Dengan mata kita melihat bentuk. Bentuk yang tidak sesuai dengan selera kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, begitu kita melihat objek demikian, maka muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau perasaan yang tidak menyenangkan di sini tidak diperhatikan, tidak dideteksi secara dini, nah di situ akan memunculkan kebencian. Maka kebencian di sini disebabkan ketika seseorang melihat objek dengan mata, mendengar suara dengan telinga, mencium bebauan dengan hidung, merasakan rasa dengan lidah, bersentuhan dengan tubuh, yang kemudian memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ketika perasaan yang tidak menyenangkan di sini tidak diperhatikan, tidak dideteksi secara dini, maka muncullah yaitu kebencian. Muncul ketidaksukaan, muncul mungkin cemburu, iri hati, dendam, apabila itu berkaitan dengan yaitu manusia atau makhluk lainnya. Nah, kita memperhatikan bahwa kebencian di sini juga memiliki intensitas yang berbeda-beda, memiliki bobot yang berbeda-beda. Ada kebencian yang bobotnya ringan, yang diumpamakan seperti kalau seseorang menggambar di atas air, nah menggambar di air, nah karena bobotnya ringan, maka seperti gambar yang digambar di atas air, begitu sebentar digambar langsung lenyap. Nah kalau itu bobotnya ringan. Tetapi ada juga kebencian yang bobotnya itu lebih berat sedikit, atau menengah. Nah, itu diumpamakan seperti seseorang yang menggambar di pasir. Jadi kalau kita menggambar di pasir, kemudian pasirnya terbawa oleh angin, nah gambarnya juga hilang. Nah ada juga kebencian demikian. Seperti misalnya kita bertengkar dengan seseorang di pagi hari, kemudian siang hari atau sore hari lenyap. Tetapi ada juga kebencian yang bertahan sangat lama. Mungkin di antara kita pernah mengalami. Kita benci dengan seseorang dan itu bertahan sangat lama. Tidak hanya satu hari. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Tidak pernah bisa lenyap. Setiap kali kita berpikir tentang hal yang dibenci, itu muncul. Itu kebencian yang bobotnya sudah kuat. Yang sudah sulit untuk dilenyapkan. Walaupun kemungkinan untuk melenyapkan juga tentu sangat mungkin. Tetapi itu lebih sulit untuk dilenyapkan. Itu diibaratkan seperti ketika seseorang menggambar dengan memahat di batu. Diusap-usap tidak akan lenyap pahatan tersebut. Kecuali kalau batunya dihancurkan, baru lenyap. Nah ada kebencian yang demikian. Nah kita harus memahami kebencian kita seperti apa. Yang masih ringan, menengah, atau yang sifatnya sudah yaitu sulit untuk dilenyapkan. Nah, kita membutuhkan perjuangan dari setiap kebencian yang muncul dalam batin kita.
Dan juga secara intensitas juga, kebencian juga dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang paling halus, yang menengah, dan yang paling kasar. Nah, kebencian yang paling kasar itu disebut kebencian dalam konteks vitikama. Kebencian yang muncul, sudah termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani. Seperti misalnya menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata sindiran, melakukan perbuatan dengan jasmani, memukul orang lain, membacok orang lain. Nah, seperti itu adalah kebencian yang sudah intensitasnya itu sudah kuat. Tapi ada juga kebencian yang intensitasnya itu menengah. Belum termanifestasi ke dalam bentuk ucapan maupun perbuatan jasmani, tetapi sudah begitu jelas terdapat di dalam pikiran. Nah, biasanya pada saat kita bermeditasi itu jelas sekali. Ada kebencian dalam pikiran, mengingat seseorang yang mungkin tidak disukai, atau mengingat sesuatu kondisi, situasi yang tidak menyenangkan, muncullah kebencian, muncullah ketidaksukaan, dan itu jelas dilihat dalam batin kita. Itu kebencian yang sifatnya menengah. Tetapi ada juga kebencian yang sifatnya itu halus, yang sulit dilihat. Nah, itu disebut anusaya. Artinya kebencian yang halus, yang sulit dilihat, yang hanya bisa dilihat kalau seseorang bermeditasi menggunakan perhatian tajam yang halus, yang sulit dilihat, itu kemudian bisa dilihat. Nah, ada berbagai macam yaitu tingkatan bobot intensitas dari kebencian. Dan semua itu dari yang paling halus sampai yang paling kasar, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, apapun bentuk kebencian pasti akan berbuah penderitaan. Apapun bentuk kebencian akan memberikan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, yang tidak bermanfaat. Pertengkaran, konflik, berbagai macam hal yang tidak bermanfaat, yang merugikan, itu disebabkan dari kebencian, dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Memang kebencian yang paling kasar sifatnya itu lebih kasar. Tetapi yang kasar ini pun juga muncul karena dari yang halus. Kalau yang halus itu tidak dilenyapkan, tidak dihandle, kemungkinan untuk menjadi kasar, menjadi besar, itu juga sangat memungkinkan. Maka di dalam Dhamma, apapun bentuk kebencian itu harus dilenyapkan. Tidak hanya yang kasar saja, tetapi yang halus sekalipun suatu saat juga harus dilenyapkan secara total. Nah, bagaimana kita melenyapkan kebencian? Ada satu cerita yang terjadi pada zaman Sang Buddha yang mungkin bisa dijadikan sebagai yaitu panduan kita bagaimana kita menghadapi ketika muncul misalnya kebencian dari orang lain. Karena biasanya kebencian itu muncul ketika ada orang lain yang membenci kita. Ada situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak sesuai dengan selera kita, wah kebencian muncul. Ada objek yang tidak menyenangkan, kebencian muncul. Nah, pada zaman dulu ada seorang Brahmana, pada zaman Sang Buddha, bernama Brahmana Bharadwaja. Nah, Brahmana Bharadwaja ini mempunyai pandangan yang berbeda dari istrinya. Nah, istrinya ini mempunyai keyakinan terhadap Sang Buddha. Sedangkan Brahmana Bharadwaja, suaminya ini, mempunyai pandangan yang berbeda. Dia memiliki para guru agama lain yang diyakini, yang dipercaya sebagai guru-guru besar. Nah, suatu kali Brahmana Bharadwaja ini mengundang para gurunya untuk datang bersantap di rumahnya. Nah, sebagai istri Brahmana yang berada di rumah juga melayani. Jadi melayani memberikan makanan kepada para guru dari suaminya. Nah, tetapi pada saat dia melayani, tiba-tiba dia kesandung, jatuh. Begitu jatuh, refleks dia mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
3 kali diucapkan. Wah, mendengar begitu, apalagi itu di depan para gurunya, Brahmana Bharadwaja begitu marah. Begitu para gurunya sudah pergi, ia memarahi istrinya dengan berbagai macam kata yang kasar. Dan dia mengatakan kalau nanti suatu saat saya bertemu dengan Sang Buddha, saya akan lihat seperti apa Sang Buddha. Kemudian istrinya bilang, silakan. Lebih baik untuk melihat sendiri Sang Buddha. Karena dengan melihat Anda akan tahu kualitas Sang Buddha itu seperti apa. Nah betul, ketika suatu saat Sang Buddha berada di kota di mana Bharadwaja ini berada, kemudian Brahmana Bharadwaja mengunjungi Sang Buddha. Nah karena dia itu seorang Brahmana yang terpelajar, walaupun kemarahan itu muncul dalam batinnya, nah dia pada saat bertemu kemudian bertanya kepada Sang Buddha. Bertanya menggunakan syair yang isinya adalah King Sucitwa nak sucati, King Sucitwa sukang seti, King Sucitwa nak sucati. Bertanya, setelah membunuh apa seseorang bisa tidur nyenyak? Dan setelah membunuh apa seseorang tidak bersedih? Pertanyaan Brahmana Bharadwaja kepada Sang Buddha. Apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha menjawab, Kodang cetwa sukang seti, kodang cetwa nak sucati. Setelah membunuh kemarahan, seseorang bisa tidur nyenyak. Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak bersedih. Nah, mendengar jawaban Sang Buddha, Brahmana ini begitu shock, begitu surprise. Karena itulah yang sebenarnya yang diharapkan karena dia mengalami. Nah, ternyata karena kemarahan terhadap Sang Buddha, sampai dia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur nyenyak. Yang dipikirkan Sang Buddha. Nah, tentu hal ini juga bisa dialami oleh siapapun. Kalau kita memendam kebencian, memendam dendam, memendam iri hati, kecemburuan, ketidaksukaan dalam batin, kita tidak bisa tidur nyenyak. Seperti Brahmana tadi. Nah, mendengar begitu, jawaban dari Sang Buddha memang dia alami sendiri, bahwa dia muncul keyakinan terhadap Sang Buddha. Bahkan kemudian, dia meminta Sang Buddha untuk memberikan pentabisan. Nah, akhirnya kemudian dia ditabis menjadi seorang biku dan pada akhirnya bahkan mencapai kesucian arahat. Nah, tetapi ternyata Brahmana Bharadwaja ini juga punya saudara bernama Akosaka Brahmana. Brahmana Akosaka. Nah, mendengar Bharadwaja ini sudah menjadi bante, menjadi biku di bawah naungan Sang Buddha, wah dia begitu marah. Marah kemudian menemui Sang Buddha. Dan dengan kemarahannya dia mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, di dalam ceritanya bahkan dia mengucapkan kata-kata yang tidak layak oleh kita ucapkan. Menggunakan kata-kata binatang kepada Sang Buddha. Bahkan dikatakan dia dengan kemarahan mengucapkan, membawakan 500 syair yang isinya adalah menjelek-jelekan atau mencela menghina Sang Buddha. Nah, ketika Brahmana Akosaka ini berbicara dengan kata-kata yang buruk, Sang Buddha diam. Sang Buddha tidak menjawab. Hanya ketika selesai kemudian Sang Buddha bertanya, sudah Bante. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, wahai Brahmana, kalau misalnya ada tamu yang datang ke rumah Anda, kemudian Anda mempersiapkan hadiah untuk tamu tersebut, tetapi tamu tersebut tidak mau menerima hadiah yang Anda berikan, apa yang Anda lakukan terhadap hadiah tersebut? Nah, Akosaka menjawab, ya kalau misalnya tamunya tidak menerima hadiah saya, ya sudah, hadiah itu tetap milik saya, bukan tamu saya. Nah, Sang Buddha mengatakan, demikian pula Anda datang ke saya memberikan berbagai macam kata-kata kasar terhadap saya, tetapi saya tidak menerima. Berarti apa? Berarti kata-kata kasar itu masih milik Anda. Wah, begitu mendengar jawaban Sang Buddha, dia juga shock juga. Akhirnya, bahkan dia pun juga keyakinan muncul terhadap Sang Buddha dan akhirnya menjadi biku. Dan mencapai arahat juga. Ternyata Bharadwaja dan Akosaka ini juga punya saudara lain lagi bernama Asurandika. Nah, dia juga marah.
marah terhadap Sang Buddha, lantas datang kepada Sang Buddha, persis sama seperti Brahmana Akosaka, mengucapkan berbagai macam kata-kata yang kasar, kata-kata binatang juga diucapkan. Sang Buddha diam, tidak menjawab. Nah, ketika Sang Buddha diam tidak menjawab, Brahmana Asurindika ini kemudian berpikir, wah saya menang. Saya mengalahkan Sang Buddha. Sang Buddha sampai tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi Sang Buddha mengatakan bahwasanya orang bodoh berpikir bahwa dengan kata-kata yang kasar dia menang. Tetapi sesungguhnya ia yang tahu, ia yang bijaksana melihat bahwa kemenangan diperoleh ketika seseorang mampu bersabar. Nah, mendengar begitu, dia juga syok juga. Karena dia berpikir bahwa Sang Buddha itu diam karena tidak bisa menjawab. Tetapi ternyata Sang Buddha diam karena ada kesabaran. Ya tentu Sang Buddha sudah tidak memiliki kebencian lagi. Tidak memiliki pikiran buruk lagi. Tetapi bagi orang bijaksana yang mengetahui bahwa kemenangan itu bukan karena bisa memenangkan dalam perdebatan, bukan karena membuat orang tidak bisa berbicara, bukan. Kemenangan yang diperoleh itu yang terjadi, yang sejati adalah ketika seseorang mampu bersikap sabar, mampu bertahan ketika ada kata-kata kasar yang datang kepadanya. Dan dia orang bijaksana, dialah pemenang sejati. Nah, mendengar begitu, Brahmana ini juga shock, kemudian keyakinan muncul, dan akhirnya juga menjadi biku juga. Nah, 3 Brahmana ini menjadi biku, 3 bersaudara. Ternyata mereka juga punya teman lagi, punya saudara lagi, satu lagi. Namanya Brahmana Bilanggika. Juga marah juga. Marah kepada Sang Buddha. Nah, kemudian datang kepada Sang Buddha, dan karena terlalu marahnya, dari saking marahnya terhadap Sang Buddha, bahkan dia tidak bisa berkata apa-apa. Jadi hanya diam saja. Karena ada juga kan orang, kadang kalau marah itu kata-katanya kasar. Tapi ada juga seseorang yang ketika marah sampai tidak bisa bicara. Karena begitu marahnya, termasuk Bilanggika ini, tidak bisa bicara. Diam saja di depan Sang Buddha. Lantas Sang Buddha mengatakan, seseorang yang memendam kemarahan kepada ia yang tidak memiliki pikiran yang buruk, ia diibaratkan seperti seseorang yang melempar debu melawan arah angin. Nah, jadi kalau seseorang itu membenci orang lain, apalagi orang tersebut tidak memiliki kebencian, tidak memiliki keburukan, yang tidak bisa artinya merespon kebencian orang lain dengan kebencian. Nah, orang yang memendam kebencian itu seperti seseorang yang melempar debu melawan arah angin. Artinya apa? Berbalik. Debunya berbalik. Kebencian itu berbalik. Dia yang menderita. Pada saat seseorang itu membenci orang lain, harapannya apa? Harapannya orang yang dibenci itu celaka. Orang yang dibenci itu menjadi rugi. Tetapi kalau yang dibenci itu ternyata tidak merespon dengan kebencian, maka yang celaka, yang rugi adalah yang membenci. Jadi seperti seseorang yang melempar debu melawan arah angin. Nah, mendengar begitu, Brahmana Bilanggika juga asyok juga. Dan dia pun juga mengikuti jejak, yaitu Bharadwaja, Akosaka, Asurandika, menjadi seorang biku. Nah, keempat ini akhirnya mencapai kesucian arahat. Nah, kalau kita perhatikan, pada saat Sang Buddha itu menghadapi situasi yang pada umumnya dikatakan sebagai tidak menyenangkan, ya umumnya pada manusia umumnya melihat sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bisa menimbulkan, menciptakan kebencian, tetapi Sang Buddha tidak merespon kebencian dengan yaitu hal yang sifatnya lebih merugikan. Nah, Sang Buddha tetap tenang ketika menghadapi kebencian yang diberikan oleh orang lain. Dan itu yang harus dijadikan sebagai keteladanan. Ketika kita dibenci oleh orang lain, ketika ada situasi yang tidak menyenangkan yang datang pada kita,
pertama yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita bersikap tenang. Ini juga telah disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam cerita yang lain. Jadi suatu kali Sang Buddha ketika melakukan perjalanan dengan 1250 muridnya, nah ada 2 orang, guru dan murid. Nah gurunya ini ya seorang pertapa, seorang guru pertapa dan muridnya. Dan gurunya ini sepanjang perjalanan mengikuti rombongan Sang Buddha ini menjelek-jelekan Sang Buddha, menjelek-jelekan Dhamma, menjelek-jelekan para biku. Nah suatu kali ketika mereka sedang berada di satu tempat dalam perjalanan tersebut beristirahat, nah para biku kemudian sedang menceritakan kenapa ini ada seorang pertapa yang sepanjang jalan tidak habis-habisnya, tidak ada lelahnya, itu menjelek-jelekan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah Sang Buddha mendengar demikian, kemudian menyapa para siswanya dan mengatakan, kalau ada seseorang yang membenci saya, menghina ajaran saya, menghina para siswa saya, jangan karena itu kalian menjadi marah, menjadi benci, menjadi tidak suka. Mengapa? Karena kemarahan, kebencian, ketidaksukaan itu adalah rintangan batin yang merintangi batin untuk bisa berpikir jernih. Ketika seseorang itu lagi marah, lagi benci, seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya menjadi buruk. Nah, oleh sebab itu ketika ada orang yang datang dengan sikap yang tidak baik, janganlah karena itu muncul kebencian. Yang pertama yang mesti kita munculkan adalah sikap tenang, sikap seimbang. Nah, menenangkan batin kita terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah bagaimana dalam situasi yang tidak menyenangkan agar kebencian itu yang sudah muncul itu bisa lenyap, atau yang belum muncul itu jangan sampai muncul. Apa yang mesti kita lakukan agar batin kita menjadi tenang? Yang pertama, kita harus memiliki perhatian. Atau dengan bahasa Dhamma, kita harus memiliki sati, memiliki perhatian. Mengapa demikian? Karena perhatian di sini diumpamakan seperti penjaga. Penjaga kalau misalnya ada sebuah ladang jagung. Kemudian ada penjaga ladang jagung. Lantas ada sapi yang memang suka untuk memakan tanaman jagung. Nah, kalau penjaga ladang jagung tersebut tidak waspada, tidak ada perhatian, maka begitu sapi yang suka memakan tanaman jagung datang, ya akan datang dengan leluasa untuk merusak ladang jagung tersebut. Tetapi kalau si penjaga ladang itu memiliki kewaspadaan penuh dengan perhatian, awas, jadi waspada, maka begitu sapinya unuk-unuk datang, ya dia tahu, wah sapinya datang. Nah ketika datang apa yang dia lakukan? Dia melakukan berbagai macam cara untuk mengusir sapi tersebut. Apakah dengan teriakan, dengan cambukan, dengan pentungan, sapi tersebut lari, pergi. Nah, seperti itu penjaga ladang jagung ini diibaratkan seperti perhatian sati. Ladang jagung adalah pikiran kita. Sedangkan sapi itu adalah kotoran batin yang salah satunya kebencian. Kalau kita punya perhatian, maka begitu kebencian itu nongol, muncul, wah kita tahu ada kebencian yang muncul. Nah karena kita tahu kebencian itu muncul, nah kita punya kesempatan bagaimana untuk melenyapkan kebencian tersebut. Apalagi kebencian ini munculnya itu kadang halus sekali, sulit untuk dideteksi. Maka pernah dikatakan bahwa seperti yang tadi juga saya sampaikan, kebencian itu muncul selalu bersamaan dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi ada 3 jenis perasaan. Menyenangkan, tidak menyenangkan, dan perasaan netral. Kalau muncul perasaan yang menyenangkan, biasanya keserakahan yang muncul.
Kalau muncul perasaan yang tidak menyenangkan, biasanya kebencian yang muncul. Dan kalau muncul perasaan yang netral, nah ada ketidaktahuan, avijja yang muncul. Nah, kalau perasaan yang tidak menyenangkan itu muncul, dan kita tidak punya perhatian, tidak punya sati, tidak punya kewaspadaan, maka begitu perasaan tidak menyenangkan muncul, akan diikuti dengan kebencian. Kalau perhatian itu tidak dimunculkan, perasaan kebencian muncul, akan berkembang. Berkembang menjadi ucapan yang kotor, ucapan yang menyakitkan, akan berkembang lagi menjadi perbuatan jasmani yang merugikan. Kalau tidak ada perhatian. Tetapi kalau kita punya perhatian, begitu ada perasaan yang tidak menyenangkan muncul, wah tahu ada perasaan tidak menyenangkan. Begitu kebencian sudah mulai muncul, tahu kebencian itu muncul. Nah, karena tahu kebencian itu muncul, maka kesempatan untuk melenyapkan kebencian itu ada di situ. Maka perhatian harus dimiliki, sati harus dimiliki. Yang kedua, kita harus memiliki cinta kasih. Ya tentu ini penting. Ini sebagai salah satu cara untuk melenyapkan kebencian. Karena seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, banyak kesempatan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Nahi verena cak verani samantida kudacanang. Kebencian tidak akan redam apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan redam apabila dibalas dengan tidak membenci. Membalas dengan tidak membenci artinya membalas dengan cinta kasih. Dan itu telah disebutkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha di banyak kesempatan. Oleh sebab itu kalau seseorang itu selalu mengembangkan cinta kasih, karena sudah menjadi yaitu hukum alamnya, ketika kebencian itu muncul, maka di dalamnya tidak ada metta, tidak ada cinta kasih. Dan sebaliknya, ketika cinta kasih itu muncul, maka di dalamnya juga tidak ada kebencian. Itu sudah hukumnya. Sehingga kalau kita itu setiap saat, setiap waktu yang kita kembangkan pikiran yang baik, yang positif, yaitu pikiran tanpa membenci, pikiran cinta kasih, kita kembangkan dalam batin kita dan termanifestasi ke dalam ucapan dan juga perbuatan jasmani. Setiap apa yang kita lakukan itu didasari oleh cinta kasih, maka kesempatan bagi kebencian untuk muncul dan berkembang itu tidak ada di sana. Nah, oleh sebab itu cinta kasih atau metta itu harus dikembangkan untuk mengcounter, untuk melawan kebencian. Semakin kita berkembang dalam cinta kasih, semakin kebencian kita akan lenyap. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk melenyapkan kebencian, kita hendaknya juga memiliki, yaitu kalau kita perhatikan dari cerita Sang Buddha tadi, memiliki kesabaran. Kita harus punya kesabaran. Nah, sekali lagi karena apa? Karena kebencian di sini biasanya muncul karena objek-objek yang tidak menyenangkan. Karena objek-objek yang tidak sesuai dengan selera kita. Tetapi kalau kita tuh punya kesabaran, punya titika, atau punya kanti, atau punya kalau dalam khotbah lain disebut adiwasana. Jadi titika, kanti, adiwasana itu sinonim, artinya kesabaran atau kemampuan untuk menanggung. Maka kebencian yang seharusnya muncul ketika seseorang tidak memiliki kesabaran, maka kebencian tersebut tidak akan muncul. Oleh sebab itu dalam khotbah yang disebut yaitu Sabha Sawasutta, khotbah kedua dari Majjhima Nikaya. Nah, di sana Guru Agung kita Sang Buddha memberikan berbagai tips bagaimana seseorang melenyapkan kotoran batin dengan 7 cara. Nah, salah satu caranya adalah adiwasana. Adiwasana pahattabasawa. Ada berbagai macam kotoran batin yang bisa dilenyapkan dengan cara bertahan, dengan cara bersabar. Nah, di sana disebutkan
Bagaimana kita bersabar? Dikatakan bahwa ketika kita mampu bersabar, ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak menyenangkan, kita mampu bersabar ketika harus menghadapi panas, dingin, lapar, haus. Kita mampu bersabar ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan ketika kita bersabar demikian, maka kotoran batin yang seharusnya muncul ketika seseorang tidak mampu bersabar, maka pada waktu itu tidak muncul. Nah, kotoran batin yang muncul ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan tidak lain adalah kebencian. Nah, sehingga kalau kita mampu bersabar, mengembangkan sikap untuk bertahan, sikap untuk diam, sikap untuk mampu menanggung hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kebencian juga tidak akan berkembang. Sehingga pada saat misalnya ada seseorang yang kemudian mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap kita, kita rasakan, kita bersabar di situ. Kita tidak memberikan respon, tetap hanya sekedar diam, bersabar, tidak memberikan respon. Kalau kita mampu demikian, itu juga salah satu cara untuk melenyapkan, yaitu kebencian. Tetapi tentu ini sebagai salah satu cara. Cara lain juga baik untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah seseorang juga harus memiliki kebijaksanaan. Untuk melenyapkan kebencian juga patut untuk yaitu menggunakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa? Sang Buddha telah memberikan berbagai macam khotbah yang bisa digunakan untuk melenyapkan kebencian yang muncul dalam batin kita. Berbagai macam perenungan yang bisa digunakan untuk melenyapkan kebencian. Seperti yaitu tadi dalam cerita 4 cerita, yaitu cerita dari 4 bersaudara yang datang kepada Sang Buddha dengan kemarahan, kita merenungkan kembali apa yang terjadi pada Sang Buddha, kalimat atau sabda-sabda Sang Buddha, kita renungkan pada saat kebencian itu muncul, itu juga salah satu yang bisa membawa kepada lenyapnya kebencian. Artinya, kita bisa merenungkan misalnya sabda Sang Buddha dalam khotbah lainnya bahwa kalau seseorang sedang dibenci dan dia mampu merenungkan bahwa kebencian, celaan, hinaan yang diberikan orang lain sebenarnya sesungguhnya bisa dijadikan sebagai guru untuk melatih kesabaran. Maka pada waktu itu kebencian akan lenyap. Artinya apa? Pada saat seseorang orang lain atau ada situasi tertentu yang biasanya bisa memunculkan kebencian dalam batin. Tetapi kita mengubah cara pandang kita, mengubah persepsi kita, dan kita merenungkan bahwa ini kesempatan bagi kita untuk berlatih kesabaran. Sejauh mana kesabaran sudah berkembang, ketika kita mendapatkan celaan, hinaan, kita mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan, kita merenungkan demikian, maka pada waktu itu kebencian itu lenyap. Karena kita melihat dari sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Kita melihat dari sisi kebijaksanaannya. Kita melihat bahwasanya ini kesempatan untuk melatih kesabaran. Nah, ini juga bisa melenyapkan. Atau dengan perenungan. Misalnya yang terjadi, yang pernah disabdakan bahwasanya kalau kita membenci orang lain, itu diibaratkan seperti seseorang yang ingin melempar orang lain, ingin melukai orang lain dengan cara melemparkan besi yang panas membara atau kotoran, dilemparkan ke orang lain. Tetapi sesungguhnya pada saat seseorang itu melemparkan besi panas dengan tangannya atau melemparkan kotoran ke orang lain dengan tangannya, yang terluka terlebih dahulu, yang kotor terlebih dahulu adalah dirinya sendiri. Artinya ketika kita itu mengembangkan kebencian, mengembangkan dendam, kemarahan kepada orang lain, siapa yang menderita terlebih dahulu?
Yang menderita adalah kita, bukan orang lain. Orang lain akan ikut menderita kalau merespon dengan kebencian juga. Tapi kalau mereka yang kita benci justru meresponnya dengan bijaksana, tidak akan menderita. Kita yang rugi. Seperti tadi, yaitu Brahmana bilang Gika. Dikatakan seperti seseorang yang melempar debu melawan arah angin. Siapa yang menderita? Yang menderita adalah diri sendiri. Nah, kalau kita merenungkan demikian, merenungkan bahwasanya yang menderita pada saat kita memunculkan kebencian adalah diri kita, maka kebencian akan lenyap. Atau kita misalnya merenungkan dari sisi anicca, ketidakkekalan. Nah, seringkali kita itu pada saat membenci seseorang, kita itu mempunyai sebuah kecenderungan bahwa orang yang kita benci itu adalah sama, tidak berubah. Misalnya apa? Kita bertemu dengan seseorang. Pada saat awal kita bertemu, orang tersebut mengucapkan kata-kata kasar kepada kita. Nah, kemudian muncullah persepsi. Kita menciptakan sebuah persepsi bahwa orang itu adalah orang yang tidak baik. Orang itu adalah orang yang tidak punya etika. Orang itu adalah orang yang jahat. Nah, kita menciptakan sebuah persepsi bahwa orang tersebut itu kekal. Bahwa dia itu selalu jahat, selalu tidak baik, selalu tidak punya etika. Maka setiap kali memikirkan orang yang sama, nah kita berpikir dia adalah orang yang jahat. Kebencian muncul. Atau setiap kali kita mendengar nama orang yang sama, wah kebencian muncul. Karena kita mengembangkan, menciptakan sebuah persepsi bahwa orang itu tidak berubah. Padahal orang yang kita pikirkan itu adalah orang yang tidak baik hanya karena pada awal kita bertemu dia mengucapkan kata-kata yang kasar, dia itu sudah berubah. Sejak dia mengucapkan kata-kata yang kasar untuk selanjutnya itu sudah berubah, tidak terhitung banyaknya. Mungkin kita berpikir dia adalah orang yang tidak baik, ternyata pada saat kita memikirkan demikian, dia sedang melakukan kebajikan, sedang berdana, sedang meditasi, sedang praktek atasila. Dia orang yang baik, tetapi kita memikirkan, kita menciptakan sebuah persepsi bahwa orang itu adalah orang yang jahat. Menciptakan persepsi kekekalan dari orang tersebut. Nah, kalau kita mampu merenungkan bahwa setiap fenomena adalah tidak kekal, bahwa orang yang kita benci, yang katakan yang membuat kita tidak suka juga itu berubah, bukan orang yang sama, kita mengembangkan persepsi anicca, ketidakkekalan, nah kebencian juga lenyap. Dia kan sudah berubah, dia bukan orang yang sama. Dulu dia berkata kasar kepada saya, tetapi dia sudah berubah. Nah, merenungkan demikian, kebencian bisa lenyap. Nah, sehingga di sini berbagai macam khotbah Sang Buddha, kebijaksanaan yang diberikan oleh Sang Buddha bisa digunakan untuk melenyapkan kebencian. Dan juga salah satu contoh lain adalah yang disabdakan oleh Bhante Sariputta. Yang ini juga bisa digunakan, yaitu dengan cara berpikir positif terhadap orang yang kita benci. Dengan cara apa? Merenungkan sisi positif dari orang tersebut. Ada kalanya, kalau kita melihat ke dalam pikiran kita, ke dalam batin kita, mengapa kita bisa memunculkan kebencian terhadap orang tertentu? Karena kita melihat dari sisi negatifnya. Oh, dia merugikan saya, dia menghancurkan saya, dia telah menipu saya. Dia telah menghancurkan rumah tangga saya. Kita melihat dari sisi negatifnya. Selama kita melihat sisi negatif seseorang, pada saat itu kebencian itu akan muncul. Tapi cobalah sekali waktu lihat sisi positifnya. Bagaimana? Setiap orang memiliki 3 bentuk perbuatan. Minimal yang kita lihat adalah 2 perbuatan. Perbuatan melalui ucapan dan juga melalui jasmani.
Mungkin dia mengucapkan kata-kata kasar kepada kita. Tetapi cobalah ingat, mungkin suatu saat pernah pada waktu yang telah lewat, dia mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata dhamma. Nah itu yang kita renungkan. Kita lihat, oh dia juga ada positifnya kok. Dia juga bisa membabarkan dhamma, dia bisa mengucapkan kata-kata yang indah, ada positifnya. Kenapa saya harus membenci hanya dengan satu kata-kata yang memang kasar yang diberikan kepada kita? Atau kalau misalnya kita tidak bisa ingat kata-kata dia yang baik, semuanya buruk, cobalah ingat perbuatan dia. Mungkin suatu saat, suatu kali dia itu pernah melakukan kebajikan. Mungkin pernah datang ke vihara berdana, pernah datang ke vihara untuk praktek sila dan sebagainya. Apapun perbuatan yang baik melalui jasmani bisa direnungkan. Wah, dia juga ada baiknya. Nah, merenungkan sisi positif dari orang tersebut, kebencian akan lenyap. Karena yang membuat kebencian itu berkembang kalau kita melihat sisi negatif dari orang tertentu yang kita benci. Lantas bagaimana kalau misalnya ternyata tidak ada satupun ucapan, perbuatan jasmani dari orang tersebut yang betul-betul positif? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, kalau itu terjadi, memang betul-betul dia itu orang yang betul-betul tidak ada nilai, ada sisi positifnya sama sekali, maka pada waktu itu kita harus melihat orang tersebut seperti halnya apa? Pengemis. Kalau kita melihat seorang pengemis yang memang tidak punya pekerjaan, sudah tua, sudah memang tidak mampu untuk bekerja, rasa apa yang muncul dalam hati kita? Rasa kasihan. Kasihan terhadap pengemis tersebut. Lihatlah orang yang melakukan kejahatan yang tidak pernah ada kebajikan sama sekali seperti seorang pengemis. Mengapa? Karena orang tersebut sedang melakukan kejahatan yang sesungguhnya dia itu sedang menderita. Pada saat dia itu melakukan kejahatan, dia menderita. Dan akibat dampak dari perbuatan jahat yang dia lakukan juga akan membawa kepada penderitaan selanjutnya. Kita melihat bahwa orang itu orang yang sedang menderita. Seperti seorang pengemis yang memang sedang menderita. Nah, melihat orang yang sedang menderita ini, wajarkah kita, sepatutkah kita untuk membenci orang tersebut? Malahan seharusnya yang kita munculkan adalah rasa kasihan. Kasihan dia. Dia sedang menderita. Dia sedang membuat perbuatan yang nantinya menimbulkan penderitaan bagi dia sendiri. Muncul kasihan. Kalau sudah kasihan, kebencian sudah tidak ada lagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, rasa kasihan ini terhadap orang yang sedang melakukan kejahatan juga bisa dimunculkan untuk melenyapkan penderitaan. Nah, itulah Bapak Ibu bahwasanya kebencian ini harus kita lenyapkan karena itulah yang membawa kepada berbagai macam penderitaan, berbagai macam konflik yang terjadi. Bagaimana kita melenyapkan? Dengan banyak cara yang bisa kita lakukan. Dengan cara yang pertama adalah dengan kita yaitu memiliki perhatian, memiliki sati. Yang kedua, kembangkan cinta kasih semaksimal mungkin. Meta kita kembangkan. Kalau meta ada dalam batin, kebencian pasti lenyap di situ, tidak ada di situ. Kemudian juga munculkan rasa sabar, bersabar terhadap apapun situasi yang sekiranya tidak menyenangkan. Yang keempat, kembangkan atau munculkan kebijaksanaan. Dan yang kelima, selalulah berpikir positif. Lihatlah sisi positif dari orang yang mungkin pada awalnya kita memunculkan kebencian terhadap orang tersebut. Lihatlah sisi positifnya. Dengan cara demikian, maka kebencian sedikit demi sedikit akan lenyap. Mungkin suatu saat kebencian akan lenyap secara total, ya tentu kalau seseorang mencapai kesucian anagami. Kebencian akan lenyap secara total. Tetapi paling tidak kita melatih batin kita untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kebencian
yang membawa kepada duka penderitaan bagi kita dan juga orang lain, bagi makhluk lain. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga kita semua maju dalam dhamma, sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.